Assalamualaikum teman-teman pemirsa semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga terus dalam keadaan sehat ya. Dan tentu dalam program kali ini, program baru kita yakni Libas, Literasi Bahasa dan Sastra. Nah ini sangat penting sekali karena program ini nanti diharapkan menjadi edukasi yang sangat penting bagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua dalam memaknai apa sih literasi, bahasa, dan sastra itu, dan seperti apa. Oleh karena itu, telah bersama kami Ibu Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Uniawati SPDM Home. Halo, Ibu langsung saja boleh menyapa teman-teman di rumah dan sahabat-sahabat Libas semua terkait program kita ini. Halo sahabat Libas, apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan terus berkarya dan giat melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi, khususnya literasi kebahasaan dan kesastraan. Oke, sebenarnya apa sih yang menjadi program prioritas dari kantor bahasa? Apakah termasuk dengan literasi bahasa dan sastra ini, Bu? Silakan. Ya, betul. Jadi literasi kebahasaan dan kesastraan ini menjadi salah satu program prioritas kantor bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum ada 3 program prioritas yang kami rencanakan, yang kami lakukan, yaitu pertama literasi kebahasaan dan kesastraan, lalu yang kedua terkait pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga adalah penginternasionalan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, nah sebenarnya untuk sobat-sobat Libas di rumah, apa sih yang makna dari literasi bahasa dan sastra? Sebenarnya apa yang ada di dalamnya itu, Bu? Silakan. Ya, jadi sebetulnya begini, kalau berbicara tentang literasi itu pasti secara umum kita memahaminya ya, bahwa literasi itu erat kaitannya dengan persoalan baca tulis seperti itu. Tetapi sebetulnya lebih luas itu literasi bisa kita maknai sebagai bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami, maknai informasi-informasi yang diperolehnya untuk kemudian diolah lalu diinformasikan kembali kepada orang lain begitu dalam bentuk aktivitas menulis misalnya. Jadi makanya ketika seseorang akan menulis itu tentu dia harus membaca terlebih dahulu agar bisa memproduksi informasi-informasi dari luar, menambah pengetahuan referensi tentang apa yang akan ditulisnya terlebih dahulu. Nah, dalam skop literasi kebahasaan dan kesastraan tentu ini berkaitan dengan bagaimana kita lebih memahami dan lebih mengapresiasi tentang persoalan-persoalan kebahasaan dan kesastraan. Di Sulawesi Tenggara khususnya kita di lembaga kami itu memang fokus pada bagaimana kami melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah yang ada di Sulawesi Tenggara seperti itu. Jadi kalau kegiatannya ya bagaimana kita misalnya khusus ke generasi muda misalnya ya, anak-anak sekolah, bagaimana mereka bisa lebih mencintai, lebih menumbuhkan sikap positif mereka terhadap bahasa Indonesia, lalu bagaimana mereka bisa berkarya, menuliskan karya-karya sastra, misalnya puisi, cerpen, dan lain-lain seperti itu. Oke. Jadi sangat penting ya sebelum menulis itu kita harus banyak membaca dulu, Bu. Seberapa besar pengaruhnya sebenarnya? Silakan. Ya tentu kalau pengaruh ya berbicara seberapa kuat memberikan pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menulis itu tentu sangat besar pengaruhnya, sebab orang ketika akan menulis sesuatu itu bukan hanya menuangkan apa yang ingin ditulis, tetapi perlu ada semacam olahan tentang rasa, tentang pikiran yang dimilikinya, dan itu perlu didukung oleh informasi-informasi yang lain supaya bisa memperkaya tulisannya. Kalau misalnya hanya sebatas apa yang dipikirkan saja tanpa ada dukungan dari luar, dalam hal ini bacaan-bacaan atau referensi-referensi terkait yang gagasan yang akan dituliskannya, itu pasti akan terlihat kerdil begitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu atau tulisan yang bernas, yang memang memiliki kekuatan informasi yang besar, itu harus banyak membaca, karena dengan membaca itu bisa membantu kita untuk
menambah pemahaman kita, mempertajam, mengasah pengetahuan kita tentang sesuatu hal yang akan kita tulis seperti itu. Oke, baik. Dan untuk saat ini di Sultra, bagaimana Ibu melihat tingkat memaknai literasi bahasa dan sastra, Bu, minat para generasi muda? Ya, kalau kita melihat ya perkembangan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan literasi, tentu bisa dikatakan itu sudah cukup bagus ya, ada peningkatan. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau dibandingkan tahun-tahun, taruhlah misalnya dalam kurun waktu yang dekat itu sebelum tahun 2016 ya, ketika sebelum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencanangkan program Gerakan Literasi Nasional itu, giat-giat yang diperlihatkan oleh generasi muda, baik itu anak-anak sekolah, mahasiswa, itu belum sesemarak yang bisa kita lihat saat ini. Nah, tentu ini suatu perkembangan yang perlu kita apresiasi, termasuk juga dengan melihat keaktifan para generasi muda, misalnya bagaimana mereka membangun atau membentuk suatu komunitas-komunitas literasi yang di dalamnya memang banyak bergiat tentang upaya-upaya bagaimana menumbuhkan minat baca tulis masyarakat ataupun anak-anak di sekitar tempatnya seperti itu. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas ini, menurut saya itu sangat membantu ya bagaimana masyarakat lebih memahami tentang literasi itu sendiri, sehingga dengan demikian tentu saat ini kita bisa melihat bahwa dimanapun itu ketika kita berbicara tentang literasi pasti orang bisa cepat menangkap begitu arahnya kemana seperti itu. Dan ini sebagai salah satu penanda bahwa ada peningkatan dalam masyarakat sendiri memahami literasi itu. Oke, baik. Yang paling perlu diperhatikan sebenarnya, Bu, dalam belajar literasi ini kan sama halnya kita belajar menulis dan membaca ya, Bu ya. Nah, yang paling penting dulu harus diperhatikan apakah terkait penggunaan padanan kata atau ada hal lain sebenarnya, Bu? Sebenarnya begini, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita memahami literasi itu tidak boleh, tidak lagi sesempit pemaknaan awal ya, bahwa itu hanya berkaitan atau berkutat pada persoalan baca tulis saja, tetapi lebih luas lagi bagaimana kita lebih bisa memaknai teks-teks yang ada di sekeliling kita. Jadi ketika kita berbicara tentang literasi itu juga kita berbicara tentang budaya, tentang historis, sejarah begitu, maupun wacana yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau persoalan bahasa dalam skop yang lebih kecil, misalnya melihat ini bahasanya baku atau tidak ya, mungkin itu bagian dari literasi itu sendiri, bagaimana kita bisa memahami secara baik teks-teks yang ada, khususnya teks-teks kebahasaan itu. Tetapi kalau berbicara literasi secara garis besar itu tidak bisa lagi dipahami sesempit itu, karena dengan perkembangan zaman, dengan era teknologi yang semakin canggih saat ini, globalisasi, itu tidak bisa lagi seperti itu ya. Jadi literasi itu harus dipahami secara lebih luas, bagaimana memahami wacana yang ada dan bagaimana kita bisa mengolah dan menyaring informasi dari apa yang kita terima seperti itu. Oke. Sebagai contoh ini salah satu mungkin yang perlu hal yang utama, Bu, atau mungkin ini termasuk tips dan trik ya ketika ingin memulai yang namanya belajar literasi itu sendiri, apa mungkin yang perlu kita perhatikan, Bu, tipsnya gitu? Barangkali ini ya, mungkin begini, sebetulnya kan literasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, khususnya faktor keluarga begitu ya. Jadi dalam lingkungan keluarga ini menurut saya ini sangat besar pengaruhnya terhadap menumbuhkan kesadaran berliterasi atau menumbuhkan budaya literasi dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian anak-anak yang ada atau siapapun yang berada dalam lingkungan keluarga itu akan memiliki kesadaran yang besar
akan menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya berliterasi seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang harus dimulai dari budaya keluarga. Iya, jadi bukan hanya di lingkungan pendidikan ya, tapi Iya, juga lingkungan benar. keluarga dan masyarakat itu tiga faktor utama yang sangat berperan terhadap penumbuhan literasi. Oke, baik. Nah, untuk sahabat-sahabat Libas, setelah yang satu ini, kita akan lebih belajar banyak. Mungkin contoh-contohnya ya, Bu, bisa dipaparkan ke kita. Contoh-contoh secara umum saja. Seperti apa sih kita sebagai para generasi muda untuk lebih memahami terkait literasi bahasa dan juga sastra. Tetap dalam program Libas. Oke, teman-teman, sahabat semua, sahabat Libas, dan kembali lagi. Nah, jadi sangat penting ya kalau kita mau ya lebih tidak hanya gini. Kalau kita memaknai literasi, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Kepala Kantor. Jadi jangan memaknai literasi itu secara sempit. Literasi itu luas sebenarnya maknanya, dan tadi sudah sangat dijelaskan. Nah, oleh karena itu saya persilakan kembali nih kepada Ibu Kepala Kantor. Bagaimana sih sebenarnya, Bu? Mungkin ini lebih kita berbicara contoh ya. Contoh ketika kita yang sudah memaknai sebenarnya harus memulai membuat sebuah tulisan. Ini kita mungkin ambilnya tulisan saja dulu ya. Oke, tulisan. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan biar itu sesuai dengan yang kita maksud tadi, memang sudah sesuai dengan KBBI juga gitu. Itu salah satu faktornya. Gimana ini, Bu? Ya, jadi sebetulnya begini. Kita itu sebelum menulis memang harus punya konsep dulu, apa sih yang akan kita tulis begitu. Dan dengan demikian kita kalau sudah konsepnya sudah jelas, tentu kita perlu mencari tambahan informasi lain yang mendukung pengungkapan konsep yang kita punya itu, agar informasi yang kita sampaikan itu bisa benar-benar diterima dengan baik oleh orang yang membaca. Kalau kita ingin menulis seperti itu, oleh sebab itu tadi saya katakan ini penting untuk menulis dan penting untuk kita membaca banyak referensi seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana seorang penulis itu harus memiliki pengalaman yang cukup, dalam arti dia harus berlatih menulis, karena tidak akan mungkin lahir sebuah tulisan yang baik hanya sekali jadi begitu. Tentu itu butuh proses. Nah, kalau tadi Mbak Dian mengatakan terkait dengan penggunaan bahasa begitu ya, apakah itu misalnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah atau misalnya kata-kata bagus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu saya rasa mudah saja sebetulnya, karena kita sudah punya pedoman, punya aturan kebahasaan, ada ejaan, juga ada KBBI yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan. Dan memang ini perlu diperhatikan oleh siapapun yang akan menulis terhadap penggunaan atau pemilihan kata-kata yang baik dan benar. Sebab tidak sedikit informasi yang ingin kita sampaikan itu menjadi ambigu. Diterima oleh seorang pembaca karena ketidaktepatan kita dalam memilih kata seperti itu. Oleh sebab itu memang perlu ada acuan yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menulis. Nah, kalau misalnya terkait dengan kata-kata baku tadi, ya acuannya adalah KBBI seperti itu. Oke, ya, jadi karena kata-kata yang terkadang mungkin maksud kita bagaimana malah ambigu ya, jadi informasinya ke orang kalau tidak sesuai. Iya, betul. Jadi memang penting. Nah, selain literasi bahasa, ini kan tadi juga literasi bahasa dan sastra ya. Kalau untuk sastra sendiri sebenarnya juga ada apa ya, semacam memang treatment khusus ya Bu untuk memahami literasi sastra ini. Apakah berbeda juga dengan bahasa? Nah, ini sebetulnya
kalau bisa diumpamakan itu seperti dua sisi mata uang begitu ya, satu sama oke. lain tidak bisa dipisahkan gitu. Ketika kita berbicara tentang bahasa, pasti di dalamnya ada Ada sastra sastra. begitu, karena Oke. bahasa kalau kita menulis itu kan ada unsur seni Iya, betul, yang betul. ikut begitu. Nah, seni menulis seperti apa ya, itulah apa namanya, nilai-nilai kesastraan ada di situ. Begitupun ketika kita berbicara tentang sastra, pasti bahasa juga ikut di dalamnya, karena medium yang kita gunakan sebagai pengungkap dalam bersastra itu adalah bahasa, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya saling keterkaitan ya. Iya, betul. Oke. Nah, berarti tidak mudah ya, maksudnya tidak mudah ya Bu dalam harus memaknai bahasa dan sastra ini, atau sebenarnya mudah saja, tinggal bagaimana kita Ya sebetulnya sih itu sesuatu yang mudah ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena bahasa itu kan kita gunakan sehari-hari dalam berkomunikasi, dan ini yang barangkali memang tidak dipahami oleh semua orang, bahwa sebetulnya dalam melakukan percakapan, berkomunikasi dengan siapapun, itu sebetulnya sudah bersastra secara tidak sadar begitu. Ketika misalnya memutuskan untuk memilih kata yang ini misalnya dibanding kata yang itu kan sudah terjadi proses menyaring di situ, yang tentu didukung oleh kemampuan alamiah seseorang di dalam hal keindahan begitu ya. Karena kalau orang bersastra itu kan pasti selalu mengaitkannya dengan sesuatu yang indah, yang estetis begitu. Contohnya begini, ketika misalnya sedang menghubungi seseorang, misalnya Mbak Diani menghubungi orang yang mungkin lagi dekat begitu ya, menggunakan kata-kata yang manis begitu ya, itu kan sebetulnya sudah ada unsur sastra di dalamnya situ. Iya, betul. Jadi bersastra itu jangan hanya dipahami bahwa saya bersastra ketika saya bisa menciptakan puisi begitu ya, ketika saya bisa menulis sebuah cerpen atau novel, tetapi sebetulnya tidak. Bahkan ketika kita menyapa seseorang dengan panggilan yang mungkin panggilan yang khas, yang yang romantis atau yang khusus begitu, itu kan sebetulnya ada unsur-unsur sastra di dalamnya. Cuma orang kadang-kadang memahaminya tadi seperti saya katakan, bahwa ketika melihat sastra itu harus seperti ini, padahal sebetulnya tidak, karena di dalam diri kita itu sudah terinclude begitu sebetulnya dalam keseharian kita. Cuma kita kadang tidak menyadari, mungkin karena hal itu biasanya disebabkan karena memang bukan orang yang bergelut di bidang bahasa dan sastra, mungkin dia orangnya di bidang yang lain, sehingga tidak begitu menyadari, tidak peka terhadap hal seperti itu. Tapi sebetulnya dimanapun itu adalah sebuah seni dalam berbahasa, ya itu sastra, seperti itu. Oke, baik. Dan sampai sejauh ini kan berarti banyak lah mungkin teman-teman ya, terutama para generasi muda sudah mulai memahami hal tersebut ya Bu, bahwa sastra ini dan bahasa itu adalah sesuatu yang mudah dan memang saling berkaitan. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Artinya sejauh ini yang kami lakukan program-program khususnya ya di kantor bahasa tentang kegiatan literasi itu, kami selalu ini menjalankan program itu dengan bagaimana misalnya generasi muda, khususnya mereka yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa itu misalnya dalam hal menulis, dan tentu walaupun barangkali tidak secara eksplisit begitu disampaikan bahwa ini loh, kita sudah berbahasa, kita sudah bersastra kalau seperti ini, tetapi melalui aksi begitu ya. Ketika mereka sudah menulis misalnya, karena memang kita ini kan mengusung literasi kebahasaan kesastraan, sehingga anak-anak atau mereka itu yang terlibat dalam program-program kami, selalu kami arahkan bagaimana bisa mereka menciptakan sebuah karya, apakah itu karya cerpen, puisi, ataupun esai misalnya begitu ya. Tulisan dalam bentuk tulisan lah, kita selalu mengarahkannya seperti itu agar memiliki kebiasaan menulis. Dan tentu dengan begitu tadi, ketika orang mau menulis pasti dengan sendirinya harus bisa membaca, seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira ke depan dari kantor bahasa sendiri atau saat ini sedang menggagas program apa lagi nih Bu, sebagai bentuk ya ini program prioritas dari kantor bahasa? Ya, karena ini program-program kami kan sifatnya berkelanjutan seperti itu ya. Jadi program-program yang sudah kami laksanakan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2022 itu masih
kita laksanakan tahun ini. Hanya beberapa program itu mungkin konsepnya sedikit berbeda begitu, tapi pada dasarnya adalah tetap sama. Misalnya terkait program prioritas itu ada literasi, kebahasaan dan kesastraan, terus ada pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan ada penginternasionalan bahasa Indonesia. Itu tetap itu. Tapi bagaimana penjabaran dari program-program prioritas ini, ada yang beberapa konsepnya berbeda, ada yang tetap. Misalnya begini, untuk tahun ini kegiatan yang melibatkan para duta bahasa, ada dari duta bahasa Sulawesi Tenggara itu kita arahkan yang baru nih, kita minta nanti mereka akan bisa membuat konten-konten video terkait kebahasaan, terkait kesastraan dan literasi yang mendukung 3 program prioritas tadi itu. Yang tahun lalu itu belum dilaksanakan, tetapi mereka dari tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya tahun lalu, itu sudah terlibat dalam program-program kami begitu. Nah, itu yang baru akan dilaksanakan tahun ini. Terus program-program lain seperti Krida Duta Bahasa, yang di dalamnya itu ada 3 ya. Misalnya Niaga Bahasa, ada Jaga Bahasa, terus ada Abdi Bahasa, itu tetap ada, cuma konsepnya berbeda. Kalau tahun lalu terkait kegiatan Abdi Bahasa itu mereka pelaksanaannya itu menyasar ke daerah-daerah yang masuk dalam wilayah 3T begitu, atau daerah 3T. Tapi untuk tahun ini tidak lagi menyasar ke wilayah-wilayah 3T, tapi Abdi yang dilakukan lebih kepada bagaimana pelibatan generasi muda dalam meningkatkan literasi, seperti itu, misalnya menulis atau apa, itu yang kami lakukan di Kota Kendari. Oke, baik. Jadi memang sudah ada program-program dan sangat sepakat ya, karena keberadaan saat ini Duta Bahasa sebenarnya diharapkan mampu menjadi perpanjang tangan ya dari betul, itu adalah mitra kami dalam menggalakkan program literasi di masyarakat, dalam menggelorakan program literasi kami, sehingga para generasi muda yang menjadi sebagai generasi muda di Sulawesi Tenggara itu memiliki model gitu ya, ini para duta bahasa nih memiliki kegiatan seperti ini, sehingga bisa menggerakkan mereka tuh, memotivasi mereka untuk bisa memiliki sikap positif terhadap perkembangan literasi begitu, supaya bisa lebih meningkat kualitas. Oke, baik. Dan yang terakhir deh, kira-kira apa harapan Ibu untuk seluruh generasi muda di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam meningkatkan literasi bahasa dan juga sastra? Harapan saya dengan adanya program Libas ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh generasi muda yang ada di Sulawesi Tenggara untuk semakin meningkatkan kesadaran untuk berliterasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Uniawati SPDM Hum sudah menyampaikan banyak ya pesan-pesan untuk sahabat-sahabat literasi atau sahabat literasi dan bahasa. Jadi bahasa dan sastra, jadi Libas ya kita singkatnya seperti itu. Semoga semua ini bisa menjadi informasi penting, edukasi juga untuk kita, dan tentu saksikan program ini karena akan banyak ada kelanjutannya lagi, tentu dari teman-teman kantor bahasa Provinsi Sultra yang akan hadir memberikan kita banyak edukasi terkait literasi bahasa dan sastra. Tentunya program ini akan tayang hanya di Sultra TV, TV-nya orang Sultra. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan khususnya para generasi muda, jangan lupa terus saksikan program ini, program Libas Literasi Bahasa dan Sastra di Sultra TV, TV-nya orang Sultra.